Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita kembali untuk bersama-sama masuk di dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga sampai pada saat ini kami tetap ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, peneguhan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita tidak ada bosan-bosannya saudaraku untuk menerima firman Tuhan, diisi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya firman Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan kepada setiap kita umat Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini saudara, kita butuh firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan setiap kita. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan untuk kita semua yang ditulis oleh Rasul Paulus dan merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam surat Paulus ke jemaat Filipi pasal 4 ayat 4. Ayat ini sudah tidak asing lagi, tapi saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada di penjara. Dan saudaraku, kita tahu bahwa ketika seseorang berada di dalam penjara, secara logika mustahil orang itu ada di dalam keadaan yang menyenangkan. Tetapi saudaraku, kita melihat dari ayat ini justru sebaliknya. Rasul Paulus yang sedang di dalam penjara memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Dalam nasihatnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini saudaraku, ya senada dengan Paulus juga menulis kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Nah saudaraku, sukacita yang Rasul Paulus maksudkan di sini adalah sukacita yang bukan kita dapatkan melalui hadiah tertentu atau penghargaan atau sesuatu pencapaian atau sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang kita peroleh atau yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Nah, Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Sukacita di dalam Tuhan, saudaraku, sukacita yang benar-benar yang tidak diukur dengan pencapaian sesuatu. Kita dapat hadiah atau kita mendapatkan penghargaan. Tetapi saudaraku, sukacita ini adalah yang kita rasakan, kita dapatkan di dalam Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap bersukacita. Nah saudaraku, sukacita seperti inilah yang mestinya dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan. Sukacita yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Walaupun saudaraku dalam kenyataannya kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ya, secara ekonomi kita sedang dalam pergumulan.
Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Bahkan saudaraku, kita tahu bersama bahwa banyak orang sedang mengeluh. Banyak orang sedang ada di dalam tekanan. Tetapi saudaraku, nasihat firman Tuhan untuk kita semua, jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bangun sukacita seperti ini dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, ayat selanjutnya, ayat ini sudah tidak asing lagi, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini merupakan rahasianya. Bagaimana kita terus bisa bersukacita di dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam situasi yang sulit, dalam kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat memberatkan. Kuncinya adalah di ayat 8. Ketika kita belajar, saudaraku, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, pikirkan itu. Semua yang mulia, pikirkan itu. Yang manis, yang positif, yang baik. Rasul Paulus berkata, pikirkan semua itu. Inilah yang harus kita lakukan, jemaat Tuhan. Sehingga setiap hari kita bangun, kita menjalani hari-hari kita bisa bersukacita tanpa, saudaraku, kita dipusingkan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita, saudaraku, kehilangan pengharapan, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita kehilangan sukacita. Ya memang, saudaraku, dalam situasi sekarang, logikanya kita tidak bisa bersukacita. Siapa sih yang bisa bersukacita dalam keadaan kekurangan? Siapa yang bisa bersukacita dalam keadaan sakit? Tapi ayat ini justru mengajarkan kita bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya tidak ada henti-hentinya. Terus menerus, setiap saat, hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Terus kita bersukacita. Sukacita kita adalah sukacita karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita bersukacita karena kita percaya Tuhan selalu pelihara kita. Kita bersukacita karena kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan kita tidak mengecewakan. Haleluya. Dan saya percaya, saudara, setiap kita jemaat Tuhan, ketika kita belajar membangun pikiran yang baik, pikiran yang positif, kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini dari sudut pandang firman Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang akan larut di dalam ketakutan, larut di dalam kecemasan. Tapi sebaliknya kita akan semakin mempersiapkan diri. Saya percaya, saya sangat percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, saudaraku, bukan terjadi secara kebetulan, tetapi semua yang terjadi itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Apalagi kita tahu bersama
bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan ditandai dengan bermacam-macam peristiwa. Akan ada perang, bangsa lawan bangsa, suku lawan suku, akan ada bencana alam, gempa bumi. Saudara, semua itu akan terjadi dan kita tidak bisa menolak hal itu. Saudara, saya mau katakan lewat kesempatan ini, mari kita jemaat Tuhan, kita melihat dari sudut pandang firman Allah, bahwa semua yang terjadi adalah merupakan penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 24, di sana Yesus sudah menyampaikan bahwa menjelang kedatangan Anak Manusia untuk menjemput umat pilihannya akan ditandai dengan namanya perang. Akan terjadi perang, akan ada bencana alam, akan muncul nabi palsu, akan muncul Mesias palsu. Jadi kita tidak kaget untuk hal-hal seperti itu, karena semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudaraku, semua yang terjadi, kalau kita melihat firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, maka saya percaya tidak ada jemaat Tuhan yang kehilangan damai sejahtera. Justru sebaliknya, kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang saya sangat percaya bahwa tidak lama lagi. Tuhan tidak akan lama lagi. Persiapkan diri saudara. Persiapkan iman saudara. Saudara, mari kita hidup di dalam iman kepada Allah. Jadi saudaraku, ayat ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau sukacita saudara didasari dengan apa yang saudara dapatkan, itu bukan sukacita sejati, bukan sukacita yang datang daripada Tuhan. Itu sukacita sesaat. Kalau sukacita saudara berdasarkan apa yang saudara dapatkan, bonus, hadiah, ulang tahun, itu bukan sukacita yang membawa saudara semakin kuat, tapi sukacita di dalam Tuhan. Apa itu sukacita di dalam Tuhan? Sukacita yang saudara peroleh melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, di dalam hati kita, yang saudaraku, yang membawa kita semakin hari semakin mengerti akan rencana Tuhan. Karena itu saudaraku, mari lewat kesempatan ini, mari jangan biarkan hatimu dinodai oleh hal-hal yang apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar. Memang kita tidak bisa menutup telinga kita terhadap berita-berita yang kita dengar. Kita tidak bisa menutup mata kita terhadap apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini lewat apa yang kita saksikan. Tetapi saudaraku, jangan sampai semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan mengambil sukacita, merampas damai sejahtera dari diri kita. Jangan saudara. Jangan sampai apa yang kita dengar, kabar-kabar, berita-berita yang mungkin membuat kita takut. Saudara, saya mau katakan, memang semua akan terjadi. Semua akan terjadi. Tetapi saudara, satu hal yang kita harus bangun dalam diri kita. Biarlah kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kita penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita isi kehidupan kita dengan
janji-janji Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan terlalu banyak janji Tuhan, janji Tuhan. Hari ini saya posting di Facebook. Saya katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Lebih murni daripada emas, dari perak yang dimurnikan. Saudaraku, kalau itu yang kita renungkan, janji Tuhan, firman Allah, maka janji itulah yang akan memberikan kita sukacita, memberikan kita, saudaraku, damai sejahtera. Satu kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Yeremia, Nabi Yeremia. Siapakah yang harus bermegah? Dia berkata, orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Orang berhikmat, orang pintar jangan bermegah karena kepintarannya. Tetapi biarlah setiap orang bermegah karena yang satu, karena dia memahami akan firman Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Setiap anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang terus merenungkan janji Tuhan, merenungkan firman Allah, maka orang itu pasti ada sukacita dalam kehidupannya. Karena itu dalam kitab Mazmur berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu adalah firman Allah. Dan dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Oh, luar biasa, saudaraku. Kalau firman Tuhan terus kita renungkan, saya percaya setiap kita jemaat Tuhan akan tetap tegar. Tidak jadi masalah engkau ada di mana, dalam situasi apa. Rasul Paulus ada di penjara, tapi justru dia mengajarkan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, penjara tidak akan membuat dia kehilangan damai sejahtera. Penyakit tidak akan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Kekurangan tidak akan membuat seseorang kehilangan sukacita. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Dan janji itu yang dia pegang. Janji itu yang dia renungkan setiap saat. Saya mengajak kita setiap jemaat Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Nah, saudara, ayat ini sangat penting sekali untuk kita renungkan. Ayat 7. Ya. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Haleluya. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Karena itu saudaraku, lewat renungan firman Tuhan ini, mari sekali lagi, jangan biarkan sesuatu mencuri sukacita, damai sejahtera. Lewat apa yang kau lihat, lewat apa yang kau dengar. Tapi mari, kiranya engkau teguh di dalam Tuhan. Engkau renungkan setiap firman Tuhan. Renungkan janji-janjinya. Saudara, janji seseorang bisa digenapi, bisa tidak. Tergantung situasi. Tapi janji Tuhan lambat ya atau cepat itu pasti digenapi. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan pesan saya untuk kita semua jemaat Tuhan, jangan engkau mundur dari Tuhan. Jangan izinkan sesuatu mengalihkan perhatianmu, membuat engkau keluar dari Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita semakin giat di dalam Tuhan. Kita semakin giat di dalam Tuhan. Engkau yang malas-malas beribadah, mari engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau yang malas berdoa, mari engkau berdoa, engkau tekun berdoa. Mari lakukan itu. Jangan engkau bergantung kepada gebrakan seseorang, dorongan seseorang. Mari bangun dirimu. Datanglah kepada Tuhan. Sehingga sekalipun engkau ada di penjara seperti Paulus, saya mau katakan engkau akan tetap bersukacita. Dan sukacitamu itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan mau dari setiap kita. Karena itu renungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari, sampai di sini renungan kita. Saya ajak kita untuk berdoa kembali. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk terus mendengarkan firman-Mu. Lewat renungan singkat ini, Bapa, Engkau bekerja. Kuatkan setiap kami jemaat-Mu, biar kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu ada di dalam masalah, Tuhan tolong mereka. Bapa yang baik, kami akan tetap teguh di dalam Engkau. Dan kami akan tetap setia mengiring Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati mereka dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.